Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi yang menyeluruh tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita masih mempelajari Injil Lukas dan sudah sampai di pasal yang ke-6. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda dan mengikuti studi ini hingga berakhir. Izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang sudah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkatimu. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa topik utama dari pasal 6 ini? Kita menemukan 4 topik utama. Topik pertama, Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah itu, kesembuhan pada hari Sabat. Lalu topik ketiga memilih 12 rasul dan yang terakhir, khotbah di tempat yang datar. Seperti khotbah di bukit yang disebut dalam Matius 5, 6, dan 7 yang merupakan sebuah khotbah yang panjang seperti sesuai untuk raja. Namun di sini, khotbahnya singkat dan ringkas dan saya menyebutnya khotbah di tempat datar seperti disebutkan dalam pasal ini. Baik, terima kasih. Izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikutnya? Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Sebenarnya Sabat mewakili konflik konstan dan perselisihan konstan antara para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan Kristus. Semua problem mereka terkait pada apa yang Kristus lakukan pada hari Sabat. Mengapa Sabat mewakili suatu problem utama bagi orang Yahudi? Sebenarnya Sabat adalah hari perhentian. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya dalam hukum Taurat ia memberi mereka perintah tentang hari Sabat, sehingga mereka beristirahat setelah bekerja. Manusia tidak bisa bekerja ataupun bersedia beristirahat dengan perhentian Allah. Problemnya dengan manusia adalah bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan tidak memiliki keinginan dalam perhentian Allah, sehingga konfliknya datang dari sini. Kita tahu bahwa pada masa kini, kita beristirahat pada awal minggu karena ada sebuah prinsip baru dalam kasih karunia. Dalam hukum Taurat, bekerjalah agar dapat beristirahat. Dalam kasih karunia, beristirahatlah sehingga kamu dapat melakukan, atau dengan kata lain, hukum Taurat memberitahumu untuk berusaha agar dapat diselamatkan, kasih karunia menyuruhmu untuk diselamatkan agar dapat dimampukan untuk melakukannya. Ya, baik. Jadi hari Sabat artinya Allah menyiapkan suatu perhentian. Ya. Dan perhentian ini tidak dapat dilakukan oleh manusia sendiri, melainkan Allah menyiapkannya bagi dia. Dan itulah konflik antara orang Yahudi dan Tuhan setiap kali ia melakukan sesuatu mujizat pada hari Sabat. Tuhan telah menyatakan sebelumnya, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ketika mengatakan itu, apa yang ia ingin katakan tentang dirinya sendiri? Kata Sabat artinya perhentian. Namun Anda tidak dapat berhenti lewat sebuah perintah dalam hukum Taurat. Masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Anak Allah harus dimanifestasikan. Pribadi ini
harus pergi ke Golgota dan ke kayu salib untuk mati sehingga ia dapat membuat kita menikmati perhentian itu. Jadi kita tidak menikmati hari Sabat melalui hukum Taurat, karena Sabat dalam Taurat adalah sebuah bayangan. Namun ketika Kristus datang, wujud manusia dari bayangan ini adalah Kristus. Dia yang memberi perhentian adalah Kristus. Mohon komentari tentang insiden ini. Apa yang murid-murid Tuhan lakukan di tengah ladang gandum? Dan mengapa orang Farisi memprotes? Mungkin baik untuk memahami ekspresi yang disebut dalam ayat pertama, pada Sabat kedua setelah yang pertama. Yang berarti itu sesudah Sabat yang datang setelah perayaan Paskah. Dilarang untuk memetik pada Sabat pertama karena pada hari sesudah Sabat mereka biasa membawa berkas panen sulung mereka dan mereka menunjukkannya di hadapan Tuhan. Oke. Itu sebabnya mereka tidak diizinkan memetik apapun karena buah sulung adalah untuk Tuhan. Namun di sini ia berkata bahwa ini terjadi pada Sabat kedua setelah yang pertama. Jadi suatu Sabat datang, lalu hari raya buah sulung datang yang adalah sehari sesudah Sabat. Kemudian insiden ini terjadi pada Sabat kedua yang berarti bahwa 6 hari telah berlalu sejak hari raya buah sulung. Adalah hak mereka untuk menuai, tetapi mereka tidak diizinkan untuk menuai pada Sabat. Apa yang dilakukan oleh para murid diizinkan dalam Taurat adalah boleh untuk memetik dan juga memakannya. Oke. Namun tidak boleh mengambil apapun dan membawanya dari ladang makan sampai kenyang. Namun problemnya adalah bahwa orang Farisi menganggap memetik bulir gandum sebagai menuai. Dan mereka menganggap menggosok-gosok bulir gandum sebagai mengirik. Sehingga berkata kepada mereka bahwa itu tidak diperbolehkan. Mereka hafal Taurat tetapi mereka tidak memahaminya. Kebenarannya adalah bahwa mereka tidak menuai ataupun mengirik, melainkan mereka sekedar memuaskan rasa lapar mereka. Jadi Kristus memberitahu, tidakkah kamu membaca hukum Taurat? Atau tidakkah kamu membacanya tapi kamu tidak memahaminya? Dan inilah problem dari banyak orang yang membaca kitab suci. Dan saya mengenal banyak orang yang membaca kitab suci. Dan saya kenal banyak orang yang baca kitab suci bukan untuk belajar daripadanya, melainkan untuk mencari suatu kesalahan dalam kitab suci. Mereka sangat bodoh. Oh saudaraku, bacalah sehingga Anda dapat memahami pemikiran Allah. Bukankah itu jauh lebih baik bagimu? Kristus mengatakan pernyataan ini, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Siapakah orang ini? Tuhan atas hari Sabat adalah Yehova. Karena dalam Keluaran 31, Tuhan Yehova menyuruh mereka, hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Jadi ketika Kristus anak manusia berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka dia adalah Yehova yang berkata dalam Keluaran 31, hari-hari Sabatku. Jadi Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yehova telah mengizinkan mereka untuk melakukannya dan tidak seorang pun dapat berkata apapun sesudah itu. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita tahu bahwa setiap mukjizat memiliki sebuah makna spiritual. Apakah makna spiritual dalam penyembuhan laki-laki yang tangan kanannya mati? Dalam ayat 6-11. Silakan Saudara Yosef. Sebenarnya kita dapat melihat bahwa Kristus melakukan 7 mujizat pada hari Sabat. Saya akan menyebutkan semuanya secara cepat. Penyembuhan ibu mertua Simon. Lalu laki-laki yang mati tangannya ini lalu dalam Markus 1 mengusir setan dari seorang laki-laki. Lalu ketika kita akan sampai di Lukas pasal 13, kita akan menemukan perempuan yang bungkuk. Lukas 14, laki-laki yang sakit busung air. Yohanes pasal 5, orang sakit di kolam Bethesda. Lalu Yohanes pasal 9, laki-laki yang terlahir buta. Baik. Tentunya setiap penyakit ini berbicara tentang suatu gambaran dari suatu keadaan spiritual. Laki-laki yang mati tangannya adalah seseorang yang tidak dapat melakukan apapun, khususnya boleh dikatakan di sini bahwa tangan kanannya mati. Itulah tangan yang dipakai mengerjakan segala sesuatu. Kita salut dengan tangan kanan. Kita membawa apa-apa dengan tangan kanan, kita menyokong diri sendiri. Jadi tangan kanan adalah segalanya. Jadi laki-laki ini yang tangan kanannya mati tidak mampu bekerja. Dan pastinya ketika hari Sabat tiba, ia tidak dapat beristirahat. Seseorang yang tidak dapat melakukan apapun. Bagaimana ia dapat beristirahat? Namun, ketika Kristus menyembuhkan, ia memberikan kemampuan untuk bekerja dan selanjutnya kemampuan untuk beristirahat.
Jadi laki-laki malang ini tidak dapat bekerja dan perhentian tidak berharga bagi dia karena ia tidak nyaman. Namun Kristus memberikan kemampuan dan memberikan perhentian. Baik, terima kasih. Dalam ayat 12 sampai 16, Kristus memilih murid-murid. Dikatakan di sini, pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa pentingnya berdoa sebelum memilih murid-murid? Apa yang bisa kita pelajari? Saya pikir kita telah berkata sebelumnya bahwa Kristus berdoa 7 kali di Injil Lukas dan di sini adalah yang ketiga kalinya. Adalah baik untuk berdoa sebelum mengambil keputusan-keputusan penting. Tetapi siapakah yang seperti orang ini yang berkata dalam Mazmur 109, "Aku mendoakan mereka"? Ia sepenuhnya mempercayai Allah. Dialah yang berkata dalam Mazmur 16, "Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Itulah sebabnya ia semalam-malamnya berdoa sebelum harinya datang untuk memilih ke-12 muridnya. Seakan-akan ia tidak melakukan apapun tanpa menerima instruksi-instruksi dari Bapaknya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ia berdoa sebelum memilih murid-murid, tetapi meski demikian, satu dari ke-12 murid itu yang disebut Yudas, beberapa orang mengatakan ini suatu pilihan yang salah. Seolah-olah Kristus tidak mengenal Yudas sampai dirinya yang sejati terungkap. Apakah Kristus tidak tahu? Dan mengapa dia memilih Yudas? Pastinya Kristus mengetahui segalanya, dan dia memilih ia pertama agar kitab suci digenapi. Kedua, sebuah kesaksian ekstra terhadap kebenarannya, seperti yang diakui jahat ini ketika ia mengkhianati Kristus dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Untuk memberitahu kita betapa panjang tangan iblis, karena tangan itu bahkan bisa menjangkau salah seorang rasul Kristus. Dan juga jika seseorang yang adalah seorang raksasa dan kemudian jatuh, kita tidak akan terganggu atau merasa ngeri. Seperti kalau di antara ke-12 rasul ada seorang yang jahat dan sejahat iblis. Jadi ketika Kristus memilih orang ini, ia melakukan hal itu dengan bijak, karena ia melakukan segalanya dengan bijak. Terima kasih Saudara Yosef. Ayat-ayat dari 17 sampai 26 berbicara tentang serangkaian berkat dan kutuk. Ya. Ada yang layak menerima berkat dan kita ingin tahu siapa itu dan apakah jenis berkat-berkatnya. Dan yang lainnya kepadanya Tuhan mengarahkan kutuk-kutuk. Mohon, beritahu kami kedua jenis ini. Perhatikanlah bahwa ia berbicara tentang berkat-berkat dahulu. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Sesungguhnya mereka yang orang ratapi, Kristus memberkati mereka dan itu menunjukkan kepada kita perbedaan yang sangat besar antara pandangan dunia terhadap perkara-perkara dan pandangan Kristus, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu. Namun setelah ia berkata, berbahagialah kamu, ia berkata dalam ayat 24, tetapi celakalah kamu, hai kamu orang kaya. Orang iri hati terhadap orang kaya, tapi Kristus berkata, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Orang iri kepada mereka yang kenyang. Tetapi Kristus berkata, celakalah kami. Jadi kita belajar di sini bahwa orang yang berbahagia dan yang diberkati bukanlah orang yang disenyumi oleh dunia, melainkan orang yang disenyumi oleh Tuhan. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Baik, terima kasih. Ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saya ingin memahami, apakah semua itu berarti untuk kita tidak peduli tentang pendapat orang lain? Apakah itu berarti untuk kita tidak berhati-hati untuk memiliki moral-moral yang dipuji oleh orang lain? Atau apakah ia ingin berkata agar kita tidak tertipu oleh omongan orang lain? Rasul Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Kadangkala orang memuji seorang yang jauh dari layak untuk dipuji. Dan kita seharusnya berhati-hati untuk tidak mencari pujian dari orang. Kita ingin senyuman Tuhan dan inilah yang membuat kita dari waktu ke waktu memasuki ujian berkala dan mengatakan pada Allah, selidiki aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, tuntunlah aku. Mencari pujian dari orang adalah sebuah jerat yang harus kita waspadai, tetapi tentunya itu tidak berarti berusaha membuat pertengkaran-pertengkaran tambahan yang tidak perlu dengan orang karena kita tidak ingin orang
mengatakan yang baik tentang kita. Tidak. Saya seharusnya tidak mengejar untuk menyenangkan mereka, tapi juga saya seharusnya tidak mengejar agar dihina oleh mereka, atau mengejar-ngejar permusuhan mereka. Saya tidak mencari-cari itu. Melainkan saya ingin Allah selalu berkenan kepada saya, kalau saja engkau akan berkenan dan semua orang kecewa. Baik, terima kasih. Izinkan saya membaca ayat-ayat selanjutnya dimulai dari ayat 27, kemudian saya akan kembali untuk memberikan pertanyaan. Silahkan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik padamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Perkataan ini layak disematkan dalam sebuah bingkai emas dan disebut hukum terutama dalam berurusan. Bagaimana memperlakukan orang-orang lain, bagaimana memperlakukan musuh-musuh. Mohon beritahu kami tentang tiket ini, Saudara Yosef. Adalah jelas bahwa ia sedang berbicara di sini tentang mengasihi orang-orang lain dan cara-cara berurusan dengan mereka dengan kasih karunia. Dan saya perhatikan bahwa ia menyebut frasa apa kelebihanmu 3 kali dalam ayat-ayat ini. Sekali dalam ayat 32, sekali dalam ayat 33, dan yang lain dalam ayat 34. Yang artinya hal ekstra apa yang Anda lakukan yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Seakan Kristus mengharapkan dari para pengikutnya untuk menjadi lebih daripada orang-orang lain, untuk menjadi lain daripada orang-orang lain, dan tidak berkata bahwa semua orang melakukan itu. Tuhan tidak ingin saya untuk menjadi seperti semua orang. Ia ingin agar saya menjadi unggul dan lebih mulia daripada semua orang. Jika kita mengikuti seorang Kristus yang unggul tetapi ia mengatasi semua, kita tidak seharusnya hanya menggemakan perkataannya yang mengagumkan, melainkan kita juga seharusnya menghidupi perkataannya yang mengagumkan. Kalau tidak, apa kelebihanmu? Karena pemungut pajak dan orang-orang berdosa pun melakukan hal-hal ini. Mereka saling mengasihi dan saling memberikan pinjaman. Ketika kita sampai di pasal 14, ia berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah engkau mengundang tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundangmu. Tapi undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, atau orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam ayat ini kita membaca bahwa sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, tetapi Anda berkata, kita seharusnya berbeda dari orang lain, kalau tidak apa kelebihan kita. Bagaimana kita selaraskan dua hal ini? Silakan Saudara Yosef. Walau kita tidak menantikan apapun sebagai balasan dari orang yang kita beri pinjaman, yang kita kasihi atau yang kita beri, namun apakah itu berarti bahwa hal-hal itu akan tanpa prinsip tabur tuai? Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ketika ia berkata di sini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, itu pasif. Tetapi tentunya Allah mendominasi segalanya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Siapa banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya tidak mengharapkan apapun dari siapapun.
Tetapi apakah Allah memberikan balasan atau tidak? Dalam Yeremia, ia berkata demikian. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Ia memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan ia akan memberi saya namun dalam waktunya. Kadang-kadang ia tidak cepat-cepat membalasku seperti yang pernah terjadi pada Yusuf dan juga Mordekai. Namun Tuhan selalu membalas jauh lebih banyak daripada yang telah saya berikan. Namun dalam waktu yang menurut dia sesuai. Terima kasih. Ayat-ayat dari 37 sampai 42 berbicara tentang menghakimi orang-orang lain. Dan ada beragam definisi untuk penghakiman dan beberapa orang berkata bahwa menyalahkan orang lain bukanlah suatu penghakiman, melainkan menarik perhatiannya. Dan beberapa orang menganggap apapun yang dikatakan tentang seseorang dipandang sebagai penghakiman. Sedangkan apa yang Alkitab katakan tentang penghakiman? Seberapa gawatkah penghakiman dan hukuman atas penghakiman? Saya pikir itu saling mengarahkan adalah sebuah karakter yang baik dan terpuji, bukan sebaliknya. Sepanjang saya tidak ingin memfitnah saudara saya. Pertama, saya tidak boleh mengatakan hal yang buruk tentang dia kepada orang-orang lain. Sebaliknya, saya harus berbicara kepadanya dan menjelaskan kesalahannya kepada dia. Dan dalam roh yang lemah lembut, karena saya tidak lebih baik dari dia. Dan jika ia telah gagal dalam sesuatu, ia mungkin datang besok dan mengarahkan dan ia akan menghukum saya. Namun jika saya berniat mendatangkan kebaikan bagi dirinya, itu baik dan saya harus mempraktikkan hal ini dengan penuh keberanian dan juga dengan kerendah hatian. Mengingat diri saya kalau-kalau saya juga tergoda. Benar, dan orang yang selalu berusaha menghakimi orang-orang lain seakan-akan ia sedang menyingkirkan Tuhan dari tahtanya, karena Tuhanlah satu-satunya yang memiliki hak untuk menggunakan jarinya untuk menunjuk kepada orang karena ia tidak bercela. Khususnya karena ia mengenal segala motivasi, sedangkan saya cuma bisa melihat tindakan. Namun Allah adalah satu-satunya yang dapat mengenal segala motivasi manusia. Itu sebabnya kita harus biarkan penilaian terakhir pada dia yang mengetahui apa yang ada dalam batin karena dialah yang dapat menuntut pertanggungjawaban dari manusia. Ayat 43 sampai 45 berbicara tentang perlunya keberadaan buah. Alkitab banyak berbicara tentang perlunya buah. Bisakah Anda menjelaskan ide tentang ini? Silakan. Saya pikir mulai dari ayat 39 sampai akhir pasal yang beritahu kita tentang menguji kebenaran. Kristus memanggil kita untuk menguji kebenaran. Pertama, orang percaya sejati dalam ayat-ayat sebelumnya dimulai dari ayat 39 tahu kemana ia pergi. Oke. Namun jika seseorang tidak tahu kemana ia menuju, itu adalah situasi yang berbahaya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Namun adalah sesuatu yang lain, setiap pohon dikenal dari buahnya. Setiap pohon dikenal dari buahnya, sebagaimana Kristus telah memberitahu kita. Jadi saya harus melihat buahnya dan menguji diri sendiri sebelum menguji orang-orang lain. Buah apakah yang nampak dalam hidup saya? Yohanes Pembaptis menghardik orang banyak dan beritahu mereka, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tidaklah cukup untuk mengatakan perkataan yang sangat baik, tetapi di manakah buahnya? Dan yang terakhir, kebenaran tersingkap pada ayat-ayat terakhir. Apakah saya dapat tetap berdiri pada saat badai-badai datang dan menghantam rumah? Akankah rumahnya runtuh? Atau akankah saya memiliki kebenaran yang akan buat saya tetap berdiri di hadapan berbagai badai yang berbeda? Saya pikir ketiga tujuan yang Tuhan taruh di sini untuk mengenal kemana saya sedang menuju. Dan di mana buah yang sejati lalu berdiri teguh di hadapan badai. Kita perlu berfokus pada tes ketiga pada bagian terakhir dari ayat 46 sampai akhir pasal. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ada dua bangunan, dua orang yang membangun dan dua akhir. Mohon jelaskan tentang dua rumah dan dua akhir tersebut. Mengapa seseorang membangun rumah untuk bernaung di dalamnya saat ada badai? Namun jika rumah itu baik ketika kondisi atmosfernya baik, maka
Rumah itu runtuh ketika kondisi-kondisinya sulit, tetapi saya membutuhkannya pada saat badai menerpa, ketika hujan turun, ketika angin bertiup, saya mencari rumah saya. Sayangnya mereka yang mendengar perkataan Tuhan, sekalipun mereka memanggil dia Tuhan, Tuhan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jadi kita dituntut untuk tidak hanya mengatakan pada Tuhan, oh Tuhan, tapi kita harus memandang dia sebagai seorang Tuhan yang sejati dalam hidup kita serta mentaati dia. Lalu kita harus mendengarkan serta melakukan, dan dengan ini kita akan membangun di atas batu karang. Ada sebuah himne yang enak yang berkata, Kristusku adalah batu karang, yang tidak tergoyahkan, dan semua yang lain adalah pasir. Jika saya mau mendengarkan manusia dan melakukan apa yang mereka inginkan, saya akan membangun di atas tanah. Mendengarkan perkataan Kristus dan tidak melakukannya adalah membangun di atas tanah. Mendengarkan perkataan Kristus dan melakukannya adalah membangun di atas batu karang, yang membuat rumah aman bahkan jika angin dan badai bertiup. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat untuk ketiga kali di mana disebut bahwa Kristus sedang berdoa ketika ia berdoa semalam-malaman, sebelum memilih ke-12 murid dan hal itu mengajarkan, untuk berdoa sebelum mengambil keputusan-keputusan yang penting serta berkata, "Kepadamu Tuhan aku menaruh percaya." Kita telah melihat dalam pasal ini bahwa anak manusia yang adalah Kristus juga adalah Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan berkata dalam Keluaran 31 ayat 13, "Hari-hari sabatku harus kamu pelihara." Jadi Tuhan Yehova adalah Kristus, Kristus adalah Allah. Kata Taurat, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Lakukanlah hal-hal maka mendapatkan perhentian. Namun kasih karunia berlawanan dengan Taurat. Berhentilah sehingga engkau dapat melakukannya oleh kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dengarlah apa yang Tuhan katakan dalam ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Mustahil bagi manusia yang belum dilahirkan kembali dari Allah untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Allah. Mustahil bagi manusia yang belum dibasuh oleh darah Kristus untuk mempersembahkan suatu penyembahan yang diperkenan oleh Allah. Mustahil bagi manusia yang belum diperdamaikan dengan Allah atas dasar pengorbanan Kristus diterima oleh Allah. Karena manusia ditolak, maka perbuatan-perbuatannya pun ditolak dan penyembahannya ditolak. Jika ia datang melalui suatu cara yang tidak ditetapkan oleh Allah. Lalu, bagaimana manusia dapat diterima oleh Allah hanya jika ia datang bergantung pada pengorbanan Kristus? Dan hanya jika ia datang dan mempersembahkan suatu pertobatan yang baik dan menganggap dirinya bersalah serta membenarkan Allah, lalu bergantung pada karya Kristus yang memadai di kayu salib, barulah buah yang ia persembahkan akan diterima oleh Allah. Penyembahan yang dipersembahkan dalam Kristus diterima. Perbuatan baik yang dipersembahkan sebagai suatu hasil atau buah dari iman diterima. Perbuatan-perbuatan lainnya, semua yang bukan buah ditolak, dan semua itu tidak membuat manusia diterima oleh Allah. Pemirsa terkasih, terimalah Kristus, berdamailah dengan Allah, berilah dirimu dibersihkan darah Kristus, kemudian penyembahan serta buahmu akan diterima. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.